sejenak saat teduh untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita. Saat teduh dimulai. Amin. Mari kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, hanya karena kasih setiamu ya Tuhan, kami dapat memasuki tahun gereja yang baru ini. Berilah Roh Kudus dan Roh Hikmat kepada jemaat-Mu, supaya kerajaan-Mu semakin berkembang di tengah-tengah kami. Berilah hamba-Mu semangat untuk memberitakan firman-Mu, sehingga jemaat-Mu semakin sempurna. Kuatkanlah kami mengikuti Engkau dalam iman, agar kami bertekun sampai selama-lamanya,
oleh karena anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi. Hukum Tuhan pada minggu hari ini terambil dari 1 Timotius pasal 6 ayat 15 sampai dengan 16. Demikian bunyinya. Yaitu saat yang akan ditentukan oleh penguasa yang satu-satunya yang penuh bahagia, Raja di atas segala raja dan Tuan di atas segala tuan. Dialah satu-satunya yang tidak takluk pada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tak pernah melihat Dia, memang manusia tidak dapat melihat Dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mengaku dosa kita. Ya Tuhan kami yang Maha Kasih dan Maha Kudus, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, setiap kali kami datang ke hadapan-Mu, kami merasa bahwa kasih-Mu sangat kami butuhkan. Karena itu kami datang merendahkan diri hari ini kepadamu dan mengaku bahwa kami sering seperti domba yang sesat menyimpang dari jalan yang benar. Janganlah Engkau mengucilkan kami dari hadapan-Mu oleh karena dosa dan pelanggaran kami. Karena Engkau tidak menginginkan kematian dari orang fasik, melainkan Engkau menginginkan pertobatannya agar dia selamat. Ampunilah segala kesalahan dan pelanggaran kami dengan perantaraan penghulu kami yang tunggal itu,
Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Tetapkanlah anugerah-Mu bagi kami dengan perantaraan kesaksian dan kuasa Roh Kudus, supaya kami terhibur dan datang memanggil Engkau, dan agar segala perbuatan dan kelakuan serta pikiran kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus itu. Amin. Kita dengarkan janji tentang pengampunan dosa kita. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini tertulis pada kitab Injil Matius pasal yang ketiga, dimulai dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12. Injil Matius pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat 12, kita baca secara responsoria. Demikian firman Tuhan. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, "Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat." Sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, "Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya." Yohanes memakai jubah dulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea dan dari seluruh daerah sekitar Yordan. Lalu sambil mengadu dosanya, mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka, "Hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan." Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Janganlah mengalah bahwa kamu dapat berkata di dalam hatimu, "Abraham adalah bapa kami," karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Kita sama-sama di ayat 12. Alat penampi sudah di tangannya, ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbungnya. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin.
Kita bernyanyi. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita dengarkan persembahan pujian Ina Hana dan dilanjutkan dengan Ina Deborah.
Mari kita mendengarkan warta gereja pada minggu ini. Shalom. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Marilah kita ikuti sejenak warta jemaat gereja kita pada Minggu tanggal 27 November 2022. Yang pertama, nama Minggu. Nama Minggu kita hari ini Advent yang pertama. Topik Minggu, Raja Damai yang akan datang. Yang kedua, kebaktian Minggu tanggal 4 Desember 2022. Pada hari Minggu tanggal 4 Desember 2022, ibadah Minggu dilaksanakan hanya satu sesi, masuk pukul 8 WIB. Yang ketiga, persembahan amplop resort. Pada minggu kita hari ini, kita akan mengumpulkan persembahan amplop resort. Marilah kita sampaikan dengan penuh sukacita. Yang keempat, persembahan untuk bantuan bencana di Cianjur. Pada hari Minggu tanggal 4 Desember 2022, kita mengumpulkan persembahan untuk bantuan korban bencana di Cianjur. Yang kelima, rapat huria. Pada hari Minggu tanggal 4 Desember 2022, gereja kita akan mengadakan rapat huria, yaitu untuk menetapkan program dan anggaran di tahun 2023 dimulai pukul 10 WIB. Dihimbau agar seluruh jemaat dapat mengikuti rapat tersebut. Yang keenam, pembaptisan dan CD irregular. Pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2022, gereja kita akan mengadakan pembaptisan dan CD irregular. Untuk jemaat yang ingin mendaftarkan bisa melalui gereja atau Sintua sektor masing-masing. Pendaftaran sampai tanggal 10 Desember tahun 2022. Yang ketujuh, anak lahir. Pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 telah dikaruniai Tuhan seorang anak perempuan di tengah-tengah keluarga Habutar-Butar Boru Sihotang dari sektor Efesus, anak dan ibu dalam keadaan sehat. Yang kedelapan, warta pemberkatan nikah. Warta pertama, hendak menerima pemberkatan nikah Hengki Aprianto Purba, sarjana hukum, anak dari Bapak Mangamar Purba almarhum, Ibu Nurbane Boru Nenggolan almarhum, alamat Jalan Harum Manis, Blok 12 nomor 15 RT 03 RW 13, Jemaat HKP Cimanggis, Resort Cimanggis, Sektor Yudea, dengan tunangannya Christian Sitindaun sarjana hukum, putri dari Bapak Sintua Burhan Sitindaun, Ibu Bungaria Boru Sialagan, alamat Kecamatan Simanindo, Pulau Samosir, Jemaat HKBP Sialagan, Resort Ambarita. Pemberkatan nikah akan diadakan di HKBP Cimanggis, Resort Cimanggis, pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022. Yang kesembilan, persembahan bulanan dan iuran diakoni sosial.
Gereja kita mengucapkan terima kasih banyak untuk semua kita yang sudah melunasi persembahan bulanan dan iuran diakoni sosial sampai bulan November tahun 2022. Dan untuk jemaat kita yang ingin membayar persembahan bulanan dan iuran diakoni sosial bisa melalui transfer atau bisa disampaikan ke pahala sektornya masing-masing. Yang ke-10, jadwal Natal. Jadwal Natal di gereja kita pada minggu ini yaitu Natal NHKBP pada hari Sabtu tanggal 3 Desember 2022 masuk pukul 17 WIB. 11 hasil pesta Gotilon dengan tahun kesehatan. Sudah berjalan dengan baik acara pesta Gotilon dan tahun kesehatan di gereja, dan hasil dari pesta yaitu pemasukan 300.070.000 rupiah, pengeluaran 56.405.000 rupiah. Saldo akhir hasil pesta sudah disampaikan panitia ke gereja sebesar 243.665.000 rupiah. Gereja kita mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia dan jemaat. 12 Tona Sinode Distrik. Setelah pembacaan warta jemaat, marilah kita dengar Tona Sinode Kerja HKBP Distrik 28 Deboskap. 13 jumlah jemaat yang mengikuti ibadah tanggal 20 November tahun 2022 sebanyak 808 orang. 14 jemaat yang berulang tahun. Ulang tahun kelahiran berjumlah 33 orang, ulang tahun pernikahan berjumlah 6 keluarga. Pendeta dan majelis HKBP Cimanggis menyampaikan selamat ulang tahun kelahiran dan pernikahan periode tanggal 14 sampai 20 November tahun 2022. Firman Tuhan yang menyempurnakan sukacita mereka tertulis di Mazmur 90 ayat 12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. 15 persembahan bulanan garis miring tahunan. Jemaat yang memberikan persembahan bulanan garis miring tahunan minggu ini sebanyak 9 kepala keluarga, besarnya 3.300.000 rupiah. 16 persembahan iuran diakoni sosial. Jemaat yang memberikan persembahan iuran diakoni sosial minggu ini 11 kepala keluarga sebesar 2.350.000 rupiah. Ke-17 keuangan gereja untuk kuria 257.100.000 rupiah, untuk pembangunan 2.582.000 rupiah. Kemudian untuk pusat 1.488.000 rupiah. Jumlah total keseluruhan 261.171.000 rupiah. Jika ada persembahan yang tidak tercantum dalam warta, mohon diinformasikan kepada majelis untuk diperbaiki pada minggu berikutnya. Demikian warta jemaat minggu ini. Tuhan memberkati persembahan umatnya untuk kemuliaan namanya. Amin. Berikutnya kami akan membacakan Tona Sinode HKBP Distrik 28 Deboskap yang kita peroleh dari distrik dalam bahasa Batak. Jadi mohon maaf kalau kami membacakan dalam bahasa Batak, walaupun pada pagi hari ini ibadah kita adalah dalam bentuk bahasa Indonesia,
biar serupa dengan aslinya. Abang Inang. Singkawang tanggal 21 November 2022. Nomor 091/D.28 Deboskap _SU _11 Romawi _2022. Lampiran kosong, Hal Tona Sinode Distrik. Madapoton na pinarsangapan Suderuas Dohot Parhalado HKBP Sedistrik 28 Deboskap dengan perantaran Pendeta Resort di Inganatabi, Tona Sinode HKBP Distrik 28 Deboskap. Asini roha madihamu dohot dame sian debata amata, dohot sian anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot todi porbadia. Amin. Tamadohi tamadok molate tutuhata Yesus Kristus Rajani Huriai. Na mangaramuti dohot memasu-masu perjalanan di Sinode Distrik KKBP, Distrik 28 Deboskap, taringot tu program dohot anggaran tahun 2020 Boy Merdala do Denggan na dipatupa di hari Senin Rabu tanggal 21 November 2022 maringanan di Singkawang, Kalimantan Barat. Sinodangan ni tema kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar seperti yang tertulis dalam Filipi 2 ayat 12. Dohot subtema melalui tata dasar dan tata laksana yang lebih baik dan sentralisasi keuangan, HKBP semakin bersemangat meningkatkan pelayanannya di era digitalisasi. Nani dohotan ni 75 halak Sinode Stan sian 22 resort dohot parhobas sian distrik. Dibuka parases HKBP Distrik 2 pelalu Deboskap do Sinode Distriki di bagasan para tangyangan pamuhai laos diuduti upacara nasional di hata pamuhai diodol hamat parases do asa sudi huria dohot resort patuluson haputusan di Sinode Godang HKBP paonop-lonopon taringot tu sentralisasi keuangan HKBP marahite na pasahaton 55% sian 10 sada pelian na pinatupan de huria. Pertama, ima pelian permingguan 1A, 1B, do paduahon, nunga di bagasan pelian permingguan sekolah minggu, pelian pertangyangan, pelian kategorial, pelian partupolon, dohot pemasu-masuon, pelian ulaun nabadia, pelian tahun _pilihan bulanan persepuluhan, hamulation tuhuria, pilihan pertangyangan khusus, manangka soal tu sentralisasi keuangan HKBP mamuka sian bulan Januari tahun 2020. Ima na membiayai na para jolo parbaraljon ni sudi pangulan agok tiki di HKBP na paduahon biaya program hatopan na patuluhon, biaya program distrik na paupaton, biaya program resort jala 45%, dohot aka pemasukan na asing ima sipakion ni huria membiayai operasionalna. Marhite sentralisasi keuangan tahirim do HKBP lam tu majuna pahebakon pakko basio disude terket huria resort distrik dohot hatopan. Marsitu do sude parsinode madohote rabodi jala pasahaton akka
pikiran di sinode gabe cupang maakah putusan namar pardumuan tu program dohot anggaran HKBP distrik 20 lalu de Boskap tahun 2023 ima. Nah parjolo sudiro parsinode marlas niroha majalo barita pangulon ni amata pareses tahun 2022 dohot kepala bidang koinonia marturia diakonia dohot barita parhepengon na pinasaha ni bendahara distrik martabar pos pelayanan na jongjong di bagasan sada 1 tahun on ima Sentul City Sambas Bukit Kelam Putusibau dohot Ketapang. Jala tahirim jongjong dope piga pos para mingguan di wilayah Kalimantan Barat di bagasan tikina jepek jala sude mahita manangyak kondohot manupahi asalam tudengganna pakowasiot di distrik 20 lalu de Boskap 7 luanon. Na paduahon satolop do parsinode pasauton program sentralisasi keuangan HKBP di Ganop Huria Mamuka Malaysia tanggal 1 Januari 2020 jala di bulan Desember 2022 patu paun ni hatopama sosialisasi penggunaan ni aplikasi sistem sentralisasi keuangan HKBP. Na patuluhon satolop do parsinode patuluson program tahun profesionalisme dalam penata layanan HKBP tahun 2023 di Sude Tirket na marojahan tubuku panduan program HKBP tahun 2020. Na paupaton satolop do parsinode di Sakap Pemekaran Wilayah 2 Distrik 20 lalu de Boskap Ima Kalimantan Barat gabe persiapan distrik na baru songod dalan pahebakon pakubasion nalam tudasipna lao patuluson Sakap naului di pasat matupadita HKBP Resort Pontianak lao melengkapi persyaratan nahom baratusi dohot mangaririt pandita persiapan distriki molonung ngasikop diririt matiki lao patupahon pelantikan panitia. Dinatongon merdalan sinode distriki songgok doroha ni sude par sinode UBG barita nama salau lalu bolon di Cianjur Jawa Barat 5,6 skala Richter pola torop namoding jalasada sian namodingi imanyonya situa El Aritonang Boru Nadeak ruas nihuria HKBP Cianjur jala torop bagas manang bangunan na marongso pakorhon nilaloi nunga tapatu pada perumum HKBP di Cianjur jalarodo opuye porus HKBP pasahaton pangapulion turuas nang masyarakat dalan manupahi dapur umumi sude mahita ruas ni HKBP distrik 20 lalu de Boskap pasi dohot manang yakon dohot mangurupi akadongata na marukel di Cianjur marhite papungu pelian tujolo di Ganop Huria na sa distrik 20 lalu de Boskap. Di paujung do sinode distrik marhite pertangyangan dohot ulaun na badia di HKBP Singkawang ni dohotan ni ruas dohot parahlado HKBP Resort Singkawang. Songonima pinasat tusude ruas dohot parhalado ni huriata tona sinode distrikon sai ditupag jala di pasu-pasu ta Yesus Kristus ma hita saluhutna
pasauton lomoni rohana, asagabe pasu-pasu HKBP di Portibion, amen, tabe dohot tangiang, AN, peserta Sinode Distrik, Pareses HKBP Distrik 28 de Boskap, atas nama Pendeta Nixon M. Simanjuntak MTH. Songonima warta jemaat manang buah-buah namasa di bagasan mingguan. Mauliante. Kita dengarkan persembahan pujian dari Ama Salom. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan 1A Kehuria dan 1B Pembangunan.
Kita lanjutkan ayat yang ketiga. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan berfirman bagi kita pada minggu ini lewat firman-Nya yang tertulis dalam kitab Yesaya pasal 11 ayat 1 sampai dengan ayat 10. Beginilah firman Tuhan. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja, atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang, tetapi ia akan menghakimi orang-orang lemah dengan keadilan, dan akan menjatuhkan keputusan terhadap orang-orang yang tertindas di negeri dengan kejujuran. Ia akan menghajar bumi dengan perkataannya seperti dengan tongkat, dan dengan nafas mulutnya ia akan membunuh orang fasik. Ia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan. Seperti ikat pinggang tetap terikat pada pinggang. Serigala akan tinggal bersama domba, dan macan tutul akan berbaring di samping kambing. Anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama, dan seorang anak kecil akan menggiringnya. Lembu dan beruang akan sama-sama makan rumput, dan anaknya akan sama-sama berbaring. Sedang singa akan makan jerami seperti lembu. Anak yang menyusu akan bermain-main dekat liang ular tedung, dan anak yang cerai susu akan mengulurkan tangannya ke sarang ular beludak. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di seluruh gunungku yang kudus, sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan, seperti air laut yang menutupi dasarnya. Maka pada waktu itu, taruk dari pangkal Isai akan berdiri sebagai panji-panji bagi bangsa-bangsa. Dia akan dicari oleh suku-suku bangsa, dan tempat kediamannya akan menjadi mulia. Demikian pembacaan firman Tuhan. Selamat Advent bagi kita semua. Hari ini sekaligus sebagai tahun baru gerejawi, maka saya akan menyebutkan juga dengan sapaan selamat tahun baru bagi kita semua. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, hari ini di Advent, di minggu Advent ini, di altar ini kita sudah menyaksikan bahwa ada 4 lilin yang sudah berdiri tegak, namun hanya 1 yang masih hidup. Maka 1 lilin yang hidup di depan ini tentunya memiliki makna yang mendalam yang akan kita renungkan bersama-sama pada ibadah hari ini.
Di samping menunjukkan bahwa ini adalah Advent yang pertama, satu lilin yang menyala ini memiliki makna yang syarat, atau yang syarat dengan makna juga yang perlu kita paham. Maka untuk mengetahui itu, saya mau mengundang Bapak Ibu menyaksikan video singkat berikut ini untuk memahami makna dari satu lilin yang ada di hadapan kita yang hidup pada hari ini. Kita mungkin sudah pernah mendengar kisah 4 lilin yang hidup. Tapi hari ini kita mau merenungkan bersama untuk menemukan makna satu lilin yang hidup. Ada 4 lilin yang menyala. Sedikit demi sedikit habis meleleh. Begitu sunyi sehingga terdengarlah percakapan mereka. Lilin itu maksudnya. Yang pertama berkata, "Aku adalah perubahan." Namun manusia tak mampu berubah menjadi lebih baik. Mereka terlena dengan kesenangan mereka dan lebih suka bermalas-malasan. Maka lebih baik aku memadamkan diriku saja. Demikianlah sedikit demi sedikit lilin pertama padam. Yang kedua berkata, "Aku adalah iman. Sayang aku tak berguna lagi. Manusia tak mau mengenalku. Beribadah pun tak mau tepat waktu. Hanya karena mementingkan hobi dan kesenangan dunia mereka. Untuk itulah tak ada gunanya aku tetap menyala." Begitu selesai bicara, tiupan angin memadamkan. Dengan sedih giliran lilin ketiga berbicara, "Aku adalah cinta. Tak mampu lagi aku untuk tetap menyala. Manusia hanya mencintai kekasihnya saja, dan terkadang mereka mengabaikan orang yang jelas menyayangi, yaitu orang tua dan keluarga. Tanpa menunggu waktu lama, maka matilah lilin ketiga. Tanpa terduga, seorang anak saat itu masuk ke dalam kamar. Dia melihat ketiga lilin telah padam. Karena takut akan kegelapan itu, ia berkata, "Apa yang terjadi? Kalian harus tetap menyala. Aku takut akan kegelapan." Lalu dengan terharu lilin keempat berkata, "Jangan takut. Janganlah menangis. Selama aku masih ada dan menyala, kita tetap dapat selalu menyalakan ketiga lilin lainnya. Akulah harapan." Dengan mata bersinar, sang anak mengambil lilin harapan, lalu menyalakan kembali ketiga lilin lainnya. Apa yang tidak pernah mati hanyalah harapan yang ada dalam hati kita. Dan masing-masing kita semoga dapat menjadi alat seperti sang anak tersebut, yang dalam situasi apapun mampu menghidupkan kembali iman, cinta, dan perubahan dengan harapannya. Kita memiliki kemampuan untuk menyalakan semangatnya
demi menghidupkan iman, cinta, dan perubahan dengan harapannya. Oleh karena itu, jaga selalu harapanmu. Jemaat yang dikasihi Kristus, dari ilustrasi lilin ini kita tahu bahwa makna lilin yang hidup satu pada hari ini disebut dalam liturgi gerejawi sebagai the candle of hope. Ini adalah lilin pengharapan yang memberikan pengharapan kepada seluruh umat Tuhan dalam segala situasi yang dilaluinya di tengah-tengah kehidupan. Lilin pengharapan. Pengharapan ini adalah yang dulu pernah disampaikan Allah kepada umatnya Israel melalui Nabi Yesaya pada teks kita pada hari ini. Oleh karena dosa dan kejahatan umat Israel, mereka akan mendapat hukuman, mereka akan mendapatkan kesusahan di dalam kehidupan mereka oleh karena segala pelanggaran yang mereka perbuat. Dan disebutkan pada teks-teks sebelumnya, mereka akan ditebang bagaikan pohon. Kalau kita membaca pasal sebelumnya di ayat 33 sampai 34, di sana disebutkan, lihat, Tuhan semesta alam akan memotong dahan-dahan pohon dengan kekuatan yang menakutkan. Yang tinggi-tinggi tumbuhnya akan ditebang, dan yang menjulang ke atas akan direndahkan. Belukar rimba akan ditebas dengan kapak, dan Libanon dengan pohon-pohonnya yang hebat akan jatuh. Maka orang-orang Israel yang sudah jatuh dalam dosa, yang penuh dengan kejahatan, yang dirasa tidak berguna pada saat itu akan ditebang seperti pohon. Maka yang sisa hanya Allah tunggul. Tunggul itu adalah kering, sepertinya tidak diabaikan, tidak dihargai orang lagi, tidak ada pengharapan lagi padanya. Tapi pada saat itulah Tuhan Allah lewat Nabi Yesaya memberikan nubuatan bahwa Tuhan menumbuhkan pengharapan di tengah-tengah umatnya. Disebutkan pada teks kita bahwa di ayat yang pertama, suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Tunggul Isai ini mengingatkan kita kepada Isai ayahnya Daud, bahwa Mesias juru selamat itu akan datang dari keturunan Daud. Jadi bukan nanti muncul tiba-tiba dalam cerita Alkitab datang seseorang yang disebut namanya Yesus sebagai juru selamat dan Mesias. Bukan. Tapi dia sudah dinubuatkan. Datangnya jelas dari keturunan Daud. Dalam Matius 1 ayat 1 sampai 16 kita akan lihat. Dia ditampilkan dalam sebuah silsilah mulai dari Adam, Abraham sampai kepada Tuhan Yesus Kristus. Ini menunjukkan sebagai bukti nyata bahwa Yesus tidak muncul tiba-tiba, tapi dia sudah dinubuatkan akan datang sebagai Mesias atau juru selamat dari keturunan Daud. Dan kedatangannya disebut sebagai seorang Raja Damai. Yesus Kristuslah Raja Damai yang disebutkan itu. Dialah Raja Damai yang akan datang itu. Kata tunggul di sini dari bahasa aslinya disebut dengan nezer. Nezer itu adalah asal kata Nazaret. Kita tahu Yesus datang sebagai seorang Nazaret. Maka itu juga sebagai tambahan bukti fakta Alkitab bahwa Yesus sungguh atau benar-benar Raja Damai yang dijanjikan, yang dinubuatkan oleh Yesaya pada teks ini. Dan segala hal yang dinubuatkan tentang Raja Damai itu di ayat 2 sampai ayat 4 itu langsung dideklarasikan oleh Yesus Kristus sendiri. Yesus berkata dalam Injil nanti, Roh Tuhan ada padaku. Disebutkan Raja Damai itu, dia akan dipenuhi oleh Roh Tuhan. Maka dia akan memiliki roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan akan takut akan Tuhan. Dan pemerintahannya akan penuh dengan keadilan dan kejujuran. Perkataannya dan nafasnya, dia akan menghajar bumi yang hidup dalam kejahatan. Dengan perkataan lain, Raja Damai yang akan datang itu akan datang untuk mengalahkan segala permusuhan. Dia akan menyelesaikan seluruh permusuhan yang ada di dalam dunia ini.
permusuhan manusia dengan Allah, permusuhan manusia dengan alam ciptaan lainnya, dan permusuhan manusia dengan sesamanya manusia. Itu yang akan diselesaikan oleh Yesus Kristus Mesias, Sang Raja Damai itu. Hal inilah yang digambarkan pada ayat 6 sampai ayat 10 dalam teks kita ini. Kalau kita membaca itu, ini seperti mimpi. Masa disebut serigala tinggal bersama dengan domba? Bukankah domba adalah mangsaannya dari serigala? Kalau sekarang kita biarkan serigala dengan domba bersama-sama, mungkin nanti sore yang tinggal hanya serigalanya karena sudah habis membabat dombanya. Tapi disebutkan pada waktu kedatangan Sang Raja Damai itu, serigala dapat tinggal bersama dengan domba, macan tutul berbaring dengan kambing, anak lembu dan anak singa akan makan rumput. Lembu dan beruang akan makan rumput. Bukankah yang kita sebutkan itu semua memakan daging? Tapi pada teks ini seolah-olah diberikan pemulihan, dikembalikan ke zaman awal penciptaan, suasana Taman Eden. Saya undang Bapak Ibu membuka Alkitab kita Kejadian pasal 1. Ayat 29 sampai ayat 30, ini adalah suasana Taman Eden ketika awal penciptaan. Disebut pada ayat 29. Berfirmanlah Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi, dan segala burung di udara, dan segala yang merayap di bumi, yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Pada suasana Taman Eden, seluruh yang bergerak katanya binatang itu memang sudah diciptakan Tuhan memakan rumput, daun-daunan. Itu yang digambarkan oleh Yesaya. Berarti dia memulihkan kepada suasana Taman Eden. Sedikit kalau kita baca ayat 29, ternyata kita dilarang makan daging. Buah nama hita nama alang jagal bebion, doh irweon, ate. Disebut di sana segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah yang akan menjadi makanan. Berarti kau vegetarian doh kita sudah. Olo damu vegetarian, berarti ngamar dosa behita nama lang jagalo baru. Baru no makan siang di BPKT. Ayo ko ni ko mangalang ikon vegetarian doh kita. Aliw nang pula ragu hamu. Asapo suruh hamu na mangalang BPK siang, tabuk kama kejadian sia. Di kejadian sia, ayat 3, isodo iliat tuhita izin. Ayat 3, kejadian sia, kejadian 9 ayat 3, segala yang bergerak, yang hidup akan menjadi makananmu. Atau nang pola bersalah no mangalang jagal. Ya, karena setelah setelah peristiwa air bah, Tuhan sudah merevisi. Kita sekarang boleh makan daging. Ya, yang mau vegetarian nggak salah. Kalau mau makan daging juga jangan merasa bersalah. Karena ternyata bisa katanya, skala yang bergerak. Yang mau saya tunjukkan adalah pada kedatangan Raja Damai itu, disebutkan akan kembali kepada suasana Taman Eden pada awal penciptaan. Semua akan hidup berdamai tanpa ada permusuhan. Tidak ada yang satu memangsa yang lain. Semuanya hidup berdampingan dan bersama-sama dengan penuh damai sejahtera. Saya sudah sebut tadi, ini sepertinya sebuah mimpi sekarang. Coba maju, lau hamu tu kebun binatang, paido hamu tu penjaga kebun binatangi. Masuk jauh bah tu kadang ni harimon namu. Ipa masuk kamu, botarinai holan harimone nama dis. Hamu tinggal goar. Itu sekarang. Maka kalau mendengar ini, kayaknya ini mimpi, ini hayalan. Tapi dengan tegas saya mau mengatakan, ini bukan mimpi, ini bukan hayalan. Bahwa Tuhan menubuatkan demikian.
Kita tahu bagi Tuhan, nothing is impossible in God. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ketika sekarang kita berpikir dengan logika kita, oh ini mana mungkin, bagi Tuhan itu mungkin. Kalau demikian, jagalah pengharapanmu tetap hidup. Segala sesuatu mungkin bagi Tuhan. Ketika situasimu sekarang sulit, seperti tidak ada pertolongan, seperti tidak ada titik terang, seperti tidak ada harapan, ingat, bagi Tuhan semuanya mungkin. Tetapkanlah, hidupkan pengharapan. Dan tidaklah sulit bagi Tuhan menumbuhkan pengharapan bagi kita. Termasuk dari tunggul sekalipun. Tunggul, apa namanya? Molo dihuta iponggol hawi, tinggal matuko-tuko di sini. Tuko-tuko biasa anak koring, busuk, tidak berguna, tidak diabaikan lagi. Bahkan di situasi yang demikian pun, Tuhan mampu mengubahnya. Menumbuhkan pengharapan dari sana. Seperti yang sudah dijanjikannya pada Yesaya ini. Dia akan menumbuhkan tunas dari tunggul Isai. Ketika orang-orang sudah memandang rendah kepada Israel Utara dan Israel Selatan, pada saat itu mereka memang dipimpin oleh raja-raja yang tidak takut akan Tuhan. Mulai dari Yotam, Hizkia, ini sama Uzia adalah raja-raja yang tidak memerintah dengan takut akan Tuhan. Yang memerintah hanya dengan tanpa keadilan. Tapi Tuhan berjanji, Dia akan menumbuhkan tunas yang baru. Dari keturunan Isai. Itulah Sang Juru Selamat Tuhan Yesus Kristus. Hanya izinkanlah Tuhan tinggal di dalam hatimu. Izinkanlah roh Tuhan yang menguasai kehidupan. Di saat Tuhan Yesus sudah tinggal di dalam hatimu, di saat roh Tuhan sudah menguasai engkau, maka hidupmu akan damai. Dari teks ini saya akan bagi dalam 3 hal. Hidupmu akan damai. Yang pertama, engkau berdamai dengan Tuhan. Kita tahu dosa telah merusak hubungan kita dengan Tuhan. Dosa telah membuat jurang antara manusia dengan Tuhan Allah. Ada pertentangan antara manusia dengan Tuhan Allah. Tetapi Tuhan Allah selalu terlebih dahulu berinisiatif mengulurkan tangannya. Dia mau shake hand denganmu, berjabat tangan denganmu, untuk menolongmu, berdamai denganmu. Tuhan tidak pernah angkat tangan melihat kejahatanmu atau menyerah. Atau Tuhan tidak pernah ringan tangan akan kejahatan kita, yaitu dengan membinasakan. Tapi Tuhan senantiasa mau terlebih dahulu mengulurkan tangannya. Dia mengajakmu shake hand sekarang, berjabat tangan denganmu. Masa akan kau tetap lipat tangan dengan meragukan Tuhan, dengan menyanyiakan Tuhan, dengan tidak percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Allah? Di saat Tuhan Yesus sudah tinggal di dalam hatimu, di saat roh Tuhan sudah menguasai hidupmu, maka harusnya engkau berdamai dengan Tuhan. Ayo berjabat tanganlah dengan Tuhan. Ulurkan tanganmu dengan Tuhan. Sambut tangannya yang sudah mau menjabatmu pada hari ini. Berdamailah dengan Allah. Sungguh-sungguhlah berjabat dengan Tuhan Allah. Jangan setengah-setengah hati. Jangan ragu-ragu. Jangan curiga. Tetapi sungguh-sungguhlah mempercayai Dia. Kemudian yang kedua, di saat Tuhan Yesus sudah tinggal di dalam hatimu, roh Tuhan menguasai kehidupanmu, maka berdamailah dengan alam semesta. Berdamailah dengan alam ciptaan. Ingat, dalam kisah penciptaan, Tuhan tidak pernah menciptakan alam ini untuk membinasakan manusia. Bahkan, akibat dosa manusia, alam ini turut menderita. Itu akibat kita. Alam ini menderita akibat dosa si Adam. Ketika Adam yang berdosa, Tuhan memberi hukuman, Dia berkata, terkutuklah tanah. Tanah nggak salah apa-apa. Sebenarnya tanah kalau bisa komplain, Tuhan aku nggak buat apa-apa kok aku ikut. Itu hanya si Adam. Tapi itu fakta Alkitab. Adam yang berdosa, bumi atau tanah ikut terkutuk. Maka sekarang alam ini menderita, itu adalah karena dosa dan kejahatan manusia. Bencana alam di Cianjur yang sampai kemarin Sabtu 26 November 2022, menurut penuturan BNPB, Badan Nasional Penanganan Bencana, pada pukul 17 kemarin, bahwa mencatat bahwa sebanyak
318 orang korban meninggal dunia, masih ada 14 orang yang hilang, kemudian ada 7.729 orang yang mengalami luka ringan dan luka berat, kemudian ada 73.693 jiwa yang masih mengungsi hingga pada saat ini. Saudara-saudari, 1 minggu ini saya melihat berseliweran video khotbah dari agama tetangga. Mereka mengatakan, ini adalah murka Allah kepada Cianjur. Karena di Cianjur sudah semakin banyak orang menjadi Kristen, gereja bertumbuh di sana. Itu khotbah mereka. Tanpa mau menghakimi, dan saya mau mengajak, ayo tidak terlalu banyak menghakimi. Mari kita menyadari dan merenungkan. Alam ini rusak karena siapa? Karena kita, karena manusia, karena ciptaan Tuhan juga. Maka seruan Advent pertama ini, mari berdamai dengan alam. Berdamai dengan alam itu memiliki arti melestarikan alam ini. Kalau kita yang di kota ini janganlah dulu berpikir menanam pohon sebanyak-banyaknya. Lahan kita kan terbatas di sini. Ayo ambil kegiatan yang lebih gampang. Mungkin dengan cara mengurangi sampah plastik. Mengurangi sampah plastik ini adalah cara terbesar untuk berdamai dengan dunia dan alam ini. Ya. Jadi mau tu pesta hamu, akainang, nahubbi palas, ina palas, ama-ama pedong donoing, amplas, ama-ama plastik. Dang amplas nemi dani, ale amplas ama-ama plastik. Molo neng tu pesta hamu, dang tartaha behobion, buaknya bontok sejab. Bontot iman nonis, unang be plastiki pagudang. Ya. Molo mangalang bobo pehamu garejaon, lului bobo na somor plastik. Moli komor plastik bobo mi buah mulak, unang tinggal hodisi. Ya. Itu salah satu contoh atau cara yang sederhana bagaimana kita berdamai dengan alam semesta ini. Maka jangan muluk-muluk berpikir untuk hal yang besar, mulai dari hal-hal yang kecil. Depan rumahmu itu, selokanmu itu bersihkan. Jangan tunggu petugas kebersihan walau kau bayar uang kebersihan. Kalau kau punya waktu bersihkan saja. Karena kalau hujan deras, banjir, mak nggak banjir Jakarta enak, lagi julu jabu nape nanggui payas penara. Berdamailah dengan alam. Itu adalah bukti bahwa Tuhan Yesus sudah tinggal di dalam hatimu dan rohnya menguasai dirimu. Di ayat 6b pada teks kita disebutkan, anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama dan seorang anak kecil akan menggiringnya. Di ayat 8 juga dimulai dengan anak yang menyusu akan bermain-main dekat liang ular tedung dan anak yang cerai susu akan mengulurkan tangannya ke sarang ular beludak. Ada perdamaian atau suasana damai antara anak tadi itu atau manusia dengan alam semesta, dengan ciptaan lainnya. Maka berdamailah dengan alam. Ya mungkin tidak harus ya, ada juga orang yang sampai sekarang ini karena cintanya dengan binatang peliharaannya, ya dia ngajak ngomong terus itu peliharaannya, maka kata dok biangna, dok hutingna, ya nggak masalah juga. Ya, atau ibu-ibu ini, bapak-bapak juga ada yang menyiram bunganya sambil dia ngomong dengan bunganya, marbunga hoda, burju hoda. Sebenarnya itu wujud nyata, kita boleh berdamai dengan alam semesta ini. Sekali lagi mulai sajalah dari hal-hal yang kecil. Ya. Ketika disebut berdamai dengan alam. Yang ketiga ini yang terakhir. Berdamai dengan diri sendiri dan sesama manusia. Berdamai dengan sesama manusia. Orang-orang yang sudah membuat Yesus tinggal di dalam hatinya dan roh Tuhan menguasai kehidupannya, dia akan berdamai dengan sesamanya manusia. Saya mengundang Bapak Ibu untuk menyapa orang-orang yang di samping kanan dan kirinya berjabat tangan. Katakanlah damai Kristus bersamamu. Adong dope na somat jalang, namar naiskete dohamu. Sonari tunai pudimi abeha alom musum doraya. Dokon damai Kristus bersamamu. Ya. Mau lihat
Inna doh. Tahu mak, nah terpaksa doang padita. Ini. Saya harap tidak. Saya harap itu keluar dari hati. Kita berkata kepada semua orang yang ada di sekeliling kita, damai Kristus bersamamu. Bukti kalau damai Kristus sudah tinggal di dalam hatiku, maka aku dapat berdamai dengan semua orang. Disebutkan bangsa Israel akan dicari bangsa-bangsa. Semua orang akan merindukan mereka. Hanya orang yang mau berdamai dengan sesamalah dia akan mendapatkan kesejahteraan dalam kehidupan. Damai yang kita tanam dan kita hidupkan inilah, yang kita bagikan ini, yang boleh menimbulkan sejahtera bagi orang lain. Maka sebagai umat percaya yang takut akan Tuhan, yang dikuasai oleh Tuhan, mari senantiasa mengusahakan kesejahteraan orang lain. Ketika Tuhan Yesus sudah ada dalam hati kita, ketika rohnya sudah menguasai kehidupan kita, maka sifat-sifat jelek, egoisme, keangkuhan, mau menang sendiri, kerakusan, keberingasan seperti singa harusnya berubah, hidup dalam damai sejahtera. Kita senantiasa mau berdamai kepada semua orang, sebagaimana Allah yang senantiasa mau berdamai dengan kita. Baru saja selesai konferensi G20 yang di Bali, diikuti oleh 17 negara. Satu topik yang dibahas pada saat itu adalah bahwa salah satu upaya terbesar untuk meningkatkan ekonomi global, walau 2023 akan dikabarkan ada krisis ekonomi atau mengalami resesi dalam skala global, di situ disebutkan satu upaya yang bisa digerakkan oleh seluruh bangsa-bangsa, khususnya anggota G20 adalah harus hidup dalam damai. Apabila satu bangsa berdamai dengan yang lain, maka ekonomi akan meningkat. Itu kalau kita turunkan juga ke skop yang lebih kecil. Apabila satu orang dengan orang lain dalam sebuah persekutuan hidup damai, maka kesejahteraan di sana akan meningkat. Apabila suami dan istri senantiasa mau berdamai, hidup keluarga itu akan sejahtera. Ale mololan nomor badai duha musim na manugu satu bordarina, tunggudang piarta di hamu, dang jupang kesejahteraan di tonga-tonga ni keluarga. Maka berdamailah dengan sesama. Itu adalah bukti bahwa Tuhan Yesus sudah tinggal di hatimu dan roh Tuhan menguasai kehidupan. Ingat Yesus Kristus pernah berkata dalam Matius 5 ayat 9, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut sebagai anak-anak Allah. Termasuk ketika seluruh dunia ini tidak ada orang yang mau berdamai, kita harus tetap berkata, saya harus membawa damai. Ada sebuah dongeng, sebuah kampung pada satu malam didatangi oleh seorang malaikat. Ada satu orang laki-laki. Pesannya kepada si laki-laki ini begini, sekarang malam ini kau isi seluruh air di rumahmu penuh. Karena besok jam 10 pagi, kalau sudah lewat jam 10, siapapun yang minum dari sungai ini, maka dia akan mendapatkan kecelakaan. Malam hari itu si laki-laki itu dirinya sendiri berusaha mengisi seluruh wadah yang ada di rumahnya dengan air itu sebelum jam 10. Setelah dia penuh, dia tinggal di rumahnya. Orang lain di kampung itu yang tidak tahu cerita itu, datang ke sungai itu seperti biasa, mereka minum dari air sungai itu. Akhirnya apa? Semua orang di kampung itu gila, kecuali yang satu orang itu. Ketika semua sudah menjadi gila, dia keluar sebagai orang yang tidak gila. Di situ dia stres, karena semua penduduk kampung itu mengatakan dia neriti dua roho, katanya sama dia. Padahal orang di kampung itu yang gila, dia sendiri nggak gila. Akhirnya dia stres, dia buang semua air itu, dia minum air sungai tadi, dia ikut gila. Akhirnya kampung itu normal, riti sude. Normalnya riti sude. Jangan seperti si laki-laki itu. Walau semua ini gila dan mengatakanmu gila, kau harus bertahan. Harusnya dia membagi air yang disimpannya itu kepada orang lain supaya tidak gila. Maka ketika dunia ini sekelilingmu semuanya sudah kacau dan jahat, tetaplah jadi pembawa damai. Mari menjadi alat seperti anak kecil tadi. Satu lilin pengharapan itu dia bawa untuk menghidupkan 3 lilin yang lain. Satu lilin Advent yang ada sekarang ini hidup, itu yang akan membawa minggu berikutnya akan dihidupkan lilin yang kedua, ketiga, dan keempat.
Sekali lagi, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Allah, firman-Mu telah kami dengar. Maranatha ya Tuhan, datanglah. Pada perayaan Advent ini, Engkau menumbuhkan pengharapan bagi kami. Termasuk dari tunggul sekalipun Engkau sanggup melakukan. Maka yakinkan kami ya Tuhan, tidak ada yang mustahil bagimu. Ketika kami saat ini merasa seperti tidak ada titik terang dalam persoalan kami. Ketika kami merasa sudah sangat lelah dan memohon pertolongan, hingga saat ini belum tertolong. Jangan biarkan kami menyerah dan putus asa. Biarlah Engkau yang menumbuhkan pengharapan yang baru bagi kami. Supaya Raja Damai itu tinggal dan menguasai hati kami. Biarlah Roh-Mu yang berkuasa atas kehidupan kami. Karena hanya dengan demikian kami dapat hidup dengan damai sejahtera. Berdamai dengan Engkau, berdamai dengan alam semesta, dan berdamai dengan sesama kami manusia. Ya Tuhan, kuatkanlah kami dengan seluruh umat-Mu ini untuk dapat merenungkan itu dalam perayaan Advent yang pertama ini. Ya Tuhan Allah, kami bersyukur atas penyertaan-Mu bagi seluruh umat-Mu, jemaat HKBP Cimanggis pada hari ini. Engkaulah kiranya yang memberkati seluruh jemaat-Mu ini dalam satu minggu ini yang memperoleh duka cita atau persoalan atau pergumulan. Engkaulah yang menopang pengharapan bagi mereka. Engkaulah yang memberikan kekuatan baru dan semangat yang baru untuk melangkah esok hari. Bagi jemaat-Mu yang mendapatkan sukacita atas untung, pekerjaan yang baik, prestasi, atau perpanjangan umur, Tuhan anugerahkanlah kepada mereka sukacita yang daripada-Mu, supaya mereka dapat merasakannya, bahwa oleh penyertaan-Mu lah mereka dapat memperoleh semuanya itu, sehingga mereka senantiasa mensyukurinya dalam kehidupannya. Ya Tuhan, kami berdoa bagi segala sesuatu yang dirindukan oleh umat-Mu ini, terutama menuju akhir dari tahun 2022 ini. Engkaulah yang memampukan mereka. Engkaulah yang menolong, melawat seluruh umat-Mu ini, mulai dari anak-anak hingga orang tua. Pada saat ini kami juga teringat kepada saudara-saudari kami yang menderita kesakitan dan sengsara hingga pada hari ini akibat bencana gempa yang terjadi di daerah Cianjur. Berkatilah seluruh umat-Mu yang ada di sana, dan juga umat lain yang Tuhan yang terdampak oleh bencana itu. Engkaulah yang meneguhkan hati mereka. Jikalau kami umat-Mu ini berencana menolong mereka dengan doa ini, dengan pertolongan kami, maka biarlah kami Tuhan menjadi alat-Mu, menjadi saluran berkat-Mu bagi mereka lewat gereja ini. Ya Tuhan, kami mau bersama-sama dengan Engkau untuk menjalani hari-hari ini hanya di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kita bernyanyi sembari mengumpulkan persembahan kedua dan amplop resok. Raja
marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa kami sampai selama-lamanya, terima kasih dan syukur kami ucapkan kepadamu atas pemeliharaanmu selama tahun jemaat yang baru lampau. Kasih karuniamu menghantar kami ke dalam tahun yang baru ini. Kami merasakan anugerahmu yang melimpah. Engkau melimpahkan berita kesukaan kepada kami, sehingga kami tetap di dalam kedamaian dan kebahagiaan. Engkau menambahkan jumlah orang-orang percaya yang taat pada firman-Mu. Engkau memberikan kekuatan kepada orang-orang percaya dan hamba-hamba-Mu untuk memasyurkan kebesaran-Mu di tengah-tengah jemaat-Mu. Sungguh tak terkirakan kasih setia-Mu selama setahun ini, dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan sampai hari ini. Oleh sebab itu kami memuji dan memuliakan kebesaran nama-Mu. Lindungilah dan berkatilah jemaat-Mu senantiasa. Tambahkan setiap hari jumlah orang-orang percaya yang mengasihi Engkau. Kembangkanlah kerajaan-Mu di tengah-tengah orang Batak dan di seluruh Nusantara ini. Sertailah jemaat-Mu dan jangan biarkan dikuasai oleh keinginan-keinginan jahat yang menghambat penyebaran kerajaan-Mu. Jangan biarkan jemaat-Mu dikacaukan, diributi ataupun dihina. Lindungilah mereka yang terpilih sampai saat kehidupan kekal. Lindungi hamba-hamba-Mu yang memberitakan berita kesukaan. Berserulah Engkau kepada orang-orang penyembah berhala, saudara-saudara yang belum mengenal-Mu, supaya mereka juga dapat memuliakan nama-Mu. Lindungi dan kuduskanlah jemaat-Mu sampai pada hari kedatangan Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di pintu masuk gereja pada hari ini ada anak-anak kita dari SMK Negeri 4
melaksanakan pencarian dana untuk pelaksanaan Natal mereka. Maka marilah turut serta berpartisipasi mendukung kegiatan anak-anak kita tersebut. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Selamat hari Minggu.